Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan dari sahabat Abi Fatih yang ada di Pituro. Ini mengenai bagaimana jika bacaan Al-Fatihah imam ini tidak fasih dan banyak kesalahan, Ustaz. Apakah sholatnya makmum batal dan tidak sah? Mohon pencerahannya. Moga silakan, Ustaz. Terima kasih saudara Abi Fatih. Abi Fatih. Abi Fatih. Ya, Fatih di Pituro. Bagaimana kalau kita makmum kepada imam yang Fatihahnya itu tidak fasih? Ada pendapat ulama itu yang mengatakan bahwa orang yang tidak fasih sebaiknya tidak jadi imam. Ini pendapat. Nah, siapa yang menjadi imam? Ya orang yang fasih. Sebab imam itu dituntut seorang yang akra. Akra itu ya yang bacaannya baik, pengamalan Al-Qur'annya juga baik, akhlaknya juga akhlak Al-Qur'an. Ini. Maka ada yang mengatakan juga seorang hafid Al-Qur'an itu tidak boleh makmum kepada yang bukan hafid. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi mohon maaf saya tidak menemukan dalilnya. Jadi ada penjelasan saja. Oleh karena itu ya kepada saudara Abi Fatih, kalau di tempat saudara ada imam yang kurang fasih, ya sebaiknya disuruh mengaji lagi atau dibetulkan yang tidak fasih di mana. Tentunya dengan penuh santun, jangan membenarkannya di depan orang banyak. Ya. Saya pernah juga bertemu imam, saya betulkan Patrimo. Padahal juga nggak di tempat umum ya, Ustaz ya? Enggak, saya hanya 4 mata. Iya. Ya, wastagfir, kan gitu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Mestinya begitu. Wastaghfirhu aslinya. Karena itu diwasolkan wastaghfiruh. Memindahkan harokat yang belakang ke depannya, yang belakang itu dimatikan. Jadi wastaghfirhu menjadi wastaghfiruh. Ini ada ilmunya ini. Dia hanya mengatakan wastaghfir. Ya mungkin tidak paham tulisannya. Katakan kan ada orang yang ngaji itu hanya hafalan saja, saking apale atau tidak begitu teliti dengan tulisannya. Dia mah boleh, cara guruku ento, oh ya sudah. Nggih sampun. Nek gurune jenengan membenarkan nyuwun sewu, gurune jenengan kon ngaji meneh. Itu seperti itu jawabannya, Ustaz. Ya sudah. Tidak perlu saya bahas karena itu sudah keyakinan. Iya, nggak perlu didebat ya. Tidak perlu didebatkan. Atau padahal saya membuka. Nyuwun sewu, Pak Kiai, niki wae oleh maos jenengan niki haknya itu tidak masuk. Itu. Sebenarnya wastaghfir. Tapi kalau rasanya nggak ngaji, muwajjah bil wujuh ya sulit. Maka kembali pada pertanyaan bagaimana? Ya kalau tahu imam itu tidak baik, kenapa dipilih menjadi imam? Itu. Maka disinilah diperlukan untuk bagaimana memilih imam sholat. Itu. Jadi ada kitab yang khusus membahas bagaimana memilih imam sholat. Ya kalau sholatnya itu sholat zuhur sama asar tidak masalah.
karena tidak jahar. Iya. Nggak terdengar ya Ustaz. Iya, tapi kalau sholat yang maghrib itu kan jahar. Jahar. Disunahkan maksud saya, bisa jahar, subuh jahar. Kita dibutuhkan lah bacaan yang fasih, termasuk mohon maaf, walaupun tidak menjadi syarat, tapi juga dibutuhkan suara yang enak. Gitu. Jadi diikuti itu enak rasanya dengan lagu yang enak, sehingga makmum itu merasa hanyut, merasa komunikasi dengan Allah, Khusyuk itu. Terlebih syukur kalau imam itu paham arti dari bacaan itu, seperti pada surat-surat tertentu, sehingga bisa nangis. Ya, kadang ada imam yang surat pendeknya panjang tapi itu jadi terisak-isak gitu ya. Dan yang nangis tidak hanya imamnya, jamaahnya juga ikut nangis. Karena apa? Terbawa terenyuhnya dari maksud ayat yang dibaca oleh imam. Inilah pentingnya akhlak. Oleh karena itu kembali pada pokok persoalan, karena ini waktu sudah hampir habis. Ya mungkin kita akan lanjutkan di pekan besok ya Ustaz ya. Ini masih ada di ayat keempat ya. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan Allah memberkati pada kita semua. Amin. Jadi sebagai closing statement penutup, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas sholat kita. Intinya kita berbicara Fatihah ini adalah untuk meningkatkan kualitas sholat. Agar apa? Pati-pati sholat ya sing ketompo. Bukan ketompo karo ora urusane Gusti Allah, sing penting wis tak lakoni. Bukan begitu cara berpikir. Tapi mari kita berupaya untuk menjadi yang terbaik. Ini. Kali lagi saya garis bawahi, saya tidak menyalahkan, tapi saya mengajak. Mari kita berupaya untuk menjadi yang terbaik, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah, menjadi kebanggaan kita, khususnya di saat kita ini menghadap Allah. Karena sholat itu termasuk awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Jadi yang paling awal ditanyakan besok di hari kiamat itu sholatnya. Fa'in syaruhat fasa'ulat fasa'luhat sa'idul amali. Kalau sholatnya itu bagus ya akan dikatakan bagus seluruhnya. Kalau sholatnya itu jelek ya akan dikatakan jelek seluruhnya. Nah ini kan jangan sampai kita ini sudah sholat tapi sholat kita sholat yang jelek. Maka kita mengkaji surat Al-Fatihah ini dalam rangka mari kita bersama-sama, semoga sholat kita ini menjadi sholat yang berkualitas, sholat yang bermakna dalam kehidupan kita dan bermakna di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih penting, sehingga kita ini tidak sekedar orang yang sing penting wis nglakoni, tapi sing penting kita sudah berupaya yang terbaik. Itu loh. Jadi dibalik untuk sing pentingnya itu, karena pada umumnya itu sing penting aku wis sholat, tapi kalau saya mengajak yang penting saya sudah berupaya untuk sholat yang terbaik. Buktinya apa? Mau mengikuti kajian surat Al-Fatihah, mau mengaji kepada guru khusus tentang sholat. Demikian dan saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.